balik lagi di titik koma, tempat buat berhenti sejenak, mikir pelan-pelan, dan nyari makna di balik pikiran dan perasaan. Kadang kita nggak butuh jawaban, cuman butuh ruang buat ngerti diri sendiri, pelan-pelan, tapi sampai. Lu pernah nggak sih lagi ngobrol sama dia, dan tiba-tiba lu minta maaf, padahal lu nggak tahu salah apa, lu mikir keras lu salah ngomong di mana, tapi semakin lu inget semakin lu bingung, sampai akhirnya lu mikir, jangan-jangan gua emang terlalu lebay ya. Nah, itu bukan lebay, itu gaslighting. Di episode sebelumnya kita udah bahas apa itu gaslighting. Gimana teknik manipulasi ini bikin lo ngeraguin realita lo sendiri. Dari kisah film klasik sampai kejadian sehari-hari, gaslighting itu bisa masuk ke hubungan tanpa kita sadar. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih dekat ke hati. Tanda-tanda lo lagi digaslight. Bukan teori yang ribet, tapi hal-hal kecil yang sering kejadian, yang mungkin selama ini lo anggap biasa aja. Gua tahu rasanya, ngerasa kayak lo yang salah, padahal yang nyakitin dia. Dan lo nggak sendiri. Gua di sini bukan buat ngejudge, tapi buat nemenin lo buka mata. Nah, sampai sini lo mungkin udah mulai gaslighting itu nggak selalu datang dari orang asing. Seringnya justru dari orang yang deket banget sama lo, yang lo percaya, yang katanya sayang. Tapi pelan-pelan bikin lo kehilangan jati diri. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita tahu kalau kita lagi digaslight? Karena yang namanya gaslighting tuh nggak datang dengan tanda bahaya. Nggak ada tulisan ini manipulasi di atas kepala mereka. Datangnya halus, pakai logika. Pakai kata-kata yang bikin lo ragu sama pikiran lo sendiri. Dan seringkali lo nggak sadar, sampai semuanya udah telanjur ngerusak dari dalam. Sebelum makin jauh, sekarang gue mau ajak lo cek bareng-bareng. Bila lo ngerasa salah satu dari yang akan kita sebutin ada di diri lo wajib waspada, saatnya hidupin alarm lo. Pertama, lo kebiasaan minta maaf. Padahal bukan lo yang salah. Di setiap adu argumen, ujungnya lo yang bilang, maaf ya, aku nggak bermaksud. Padahal tadi, dia yang bentak duluan, dia yang nyindir terus, dia yang mutusin sepihak. Tapi entah kenapa, lo yang selalu ngeberesin. Biar apa? Biar adem? Nah, jadi mikir deh, lo minta maaf karena emang lo salah atau karena lo takut ditinggal kalau lo pasang suara? Kedua, lo jadi ngeraguin diri sendiri, lo mulai mikir keras. Tadi gua ngomong kayak gitu ya? Atau lo scroll ulang chat panjang lebar, takut-takut ada kata yang terdengar nyakitin. Padahal lo selalu hati-hati. Padahal niat lo baik, tapi setiap abis ngobrol sama dia, lo ngerasa kayak monster. Sekarang tanya ke diri sendiri. Kalau dia bikin lo ngerasa buruk terus, itu masih cinta atau udah jadi jebakan mental? Ketiga, semua cerita lo dibalik arah. Lo lagi capek, curhat sedikit aja, dibales, kamu sih egois, nggak mikirin aku. Semua yang lo bilang diputer-puter, semua yang lo rasa dianggap nyerang dia. Lo capek, dia bilang lebih capek. Lo sakit, dia bilang dia yang paling tersiksa. Coba tanya pelan-pelan ke hati lo. Cinta itu dua arah. Kalau cuma dia yang boleh ngomong dan lo cuma boleh ngangguk, itu bukan cinta, itu dominasi. Keempat, lo mulai nggak percaya sama pikiran lo sendiri yang paling nyakitin. Lo mulai mikir, jangan-jangan gue yang lebay. Apa gue terlalu drama ya? Padahal dulu lo orangnya logis, yakin sama feeling lo. Sekarang kacau, semua lo pertanyakan sendiri. Sekarang coba resapi, kalau sampai lo ragu sama intuisi lo sendiri, itu bukan hubungan sehat. Itu gaslighting, Bung. Kelima, lo mulai ngejauh dari orang-orang. Dia bilang, teman-teman kamu toksik semua. Keluarga kamu cuma bikin kita ribet. Dan lo nurut. Pelan-pelan lo mulai percaya. Cuma dia yang ngerti gua. Tapi pas lo lagi jatuh, siapa yang nyariin lo? Siapa yang bilang, lo berubah sejak pacaran sama dia? Tarik napas bentar. Cinta yang bener gak akan menjauhkan lo dari orang-orang yang sayang sama lo. Justru dia bikin lo makin deket sama versi terbaik lo. Kalau lo baca ini dan ngerasa, ih gua banget, mungkin ini saatnya lo berhenti ngebela hubungan yang ngerusak lo pelan-pelan. Karena cinta seharusnya nggak bikin lo hilang jadi diri sendiri. Dan kalau sekarang lo mulai sadar, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kekuatan buat bilang, gua pantas dapat yang lebih sehat. Tapi lo juga mungkin nanya, kenapa gua bisa kebawa sampai sejauh ini? Nah, kita bahas pelan-pelan. Gaslighting tuh nggak kayak film horor yang langsung serem. Nggak ada jump scare, nggak ada soundtrack tegang. Dia datangnya pelan, lembut, pakai perhatian, pakai pelukan. Dan yang paling ngeri,
pakai logika. Logika yang dibengkokin dikit-dikit, tapi cukup buat bikin lo ragu sama pikiran sendiri. Awalnya lo ngerasa dimengerti, lo ngerasa spesial, dibikin nyaman, dikasih validasi, lalu pelan-pelan mulai dikontrol kayak, kamu terlalu sensitif deh. Aku cuma bercanda, kamu baper banget sih. Kalau kamu sayang aku, kamu bakal nurut. Dan karena lo sayang, lo nurut. Karena lo pengertian, lo ngalah. Karena lu takut kehilangan, lu diem. Padahal lu bukan orang lemah, lu bukan bego. Justru karena lu punya empati, lu kebawa. Karena gaslighting sering banget nyasar ke orang yang hati-hati, yang suka mikir 2 kali, yang pengen hubungan damai, yang gak suka konflik, yang kalau disalahin malah introspeksi. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu lu bakal mikir, mungkin emang gua yang salah. Mungkin gua harus lebih sabar. Tapi coba lu pikirin sekarang. Kalau tiap lu berusaha ngerti dia, tapi dia nggak pernah nyoba ngerti lu, itu cinta atau permainan. Dan kalau lu mulai ngerasa capek mikir sendiri, kalau tiap malam lu lebih sering nangis daripada ketawa, kalau lu mulai ngeraguin diri lu sendiri cuma karena omongannya dia, mungkin sekarang waktunya lu berhenti nyalahin diri. Karena seringkali luka paling dalam bukan dari bentakan atau pukulan, tapi dari kata-kata halus yang bikin lo ragu sama kenyataan. Dari senyuman yang datang setelah nyakitin, seolah semua baik-baik aja. Dari pelukan yang cuma jadi jeda sebelum drama berikutnya. Dan pelan-pelan, lo mulai ngerasa aneh. Bukan karena lo berubah jadi sensitif, tapi karena realita lo mulai dipelintir. Lo bukan gila, lo bukan terlalu sensi, lu bukan terlalu mikir, lu cuma lagi deket sama seseorang yang muter balikin kenyataan sampai lu ngerasa lu yang rusak. Padahal enggak, lu waras, lu peka, lu punya hati. Dan justru karena lu punya hati, lu dimainin. Tapi sekarang cukup, lu udah cukup kuat buat ngomong ke diri sendiri. Perasaan gua valid, pikiran gua sah, gua nggak delusi, gua cuma capek dimanipulasi. Dan hari ini gua mulai bangkit, pelan-pelan, nggak usah langsung lari, cukup berdiri dulu. Sambil bisikin ke diri lo sendiri, gua ingin cinta yang utuh, bukan yang merenggut bagian dari diri. Cinta yang gua cari adalah yang jujur dan tulus, bukan yang meninggalkan keraguan dan luka. Tapi ternyata sadar doang gak cukup buat bisa lepas. Di episode selanjutnya kita bakal bahas satu pertanyaan yang sering banget muncul dari korban gaslighting. Gua tahu dia nyakitin gua, tapi kenapa gua masih sayang? Kita bakal kupas tuntas siklus gaslighting, kenapa lo susah lepas, kenapa cinta bisa kabur bentuknya jadi ketakutan, dan apa itu trauma bonding. Ini bagian yang paling rawan, tapi paling menyadarkan. Kalau lo masih dengerin sampai akhir, gua tahu lo lagi mikir keras. Dan itu bagus, karena banyak orang gaslighting lo bilang lo cuma drama. Tapi sekarang lo tahu itu bukan drama, itu sinyal. Dan lo baru mulai dengerin suara dari dalam diri lo sendiri. Lo mungkin mikir lo aneh, tapi percaya deh. Ada banyak orang yang ngerasa hal yang sama. Mereka cuma belum berani bicara. Kalau lo berani buka suara duluan di komentar, itu bukan cuma untuk lo, tapi juga buat mereka. Klik subscribe, nyalain lonceng, dan kasih ide tema apa yang lo rasa wajib banget kita angkat bareng. Karena di ruang ini, nggak ada yang sendirian. Titik itu bukan akhir, masih ada koma. Cerita lo belum selesai.